لا مطلوب إلا الله لا إله الله لا مقصود إلا الله أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سمع إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض وبريا وبريا خصوصا ونعوذ خصوصا أبانا وأماتنا وجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا وأساتذتنا وساتذتنا ولمن اجتمعنا هنا بسبب ولأجل اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم وادخلهم الجنة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah. Barangkali ada yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Allahumma rabban nasi yazibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan ajilan la yugadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma stajib. Semoga kita diberi kekuatan iman Islam, sehat lahir batin, barokah rizki, barokah yiswa, barokah rumah tangga, barokah pala putra. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa muallif rahimahullahu nafa'ana bihi fid daraini rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wangsyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Salat itu diserupakan dengan manusia. Ada nyawa, ada kepala, ada anggota badan dan rambut yang menghiasi. Gitu Pak ya. Salat juga sama, ada nyawa, ada kepala, ada anggota badan, ada rambut yang menghiasi. Nyawa salat adalah syarat-syarat salat. Syarat-syarat salatnya ada berapa Pak? Syarat-syarat salat ada berapa? 8 gitu dong. Kan tos belajar sekarang ada 8. Naon wae eta, wae penting mah ada 8. Nah, 8 itu nyawa salat Pak. Jadi kalau syarat yang 8 ini tidak terpenuhi,
Ya sama halnya pada jasad manusia, nyawanya sudah hilang. Makanya tubuh ini disebut apa Pak kalau tidak ada nyawa? Ya mati, mayit, bangke. Itu nyawa. Sholat itu adalah syarat-syarat sholat. Kemudian kepala sholat adalah rukun sholat. Nah, yang dibahas sekarang kepala sholat, Pak ya. Rukun-rukun sholat. Kita lanjutkan. Kemudian anggota badan. Kalau anggota badan itu sunat abad. Kemudian rambut yang menghiasi adalah sunat hayat. Jadi dalam satu adegan sholat itu, satu syarat sholatnya harus terpenuhi. Biar sempurna seperti tubuh manusia, ada nyawa, kepala, anggota badan, dan rambut yang menghiasi. Syarat sholat harus terpenuhi, rukun sholat harus terpenuhi, sunat abad dan sunat hayat pun juga harus terpenuhi. Nanti konsepnya seperti begitu dan akan dibahas nanti satu-satu Pak dalam bab sholat. Baru sekarang kita ngebahas masalah rukun-rukun sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu pasal. Fi bayani, pada bab yang menjelaskan arkanis sholati, rukun-rukun sholat. Arkanus sholati, rukun-rukun sholat, sab'ata asyara, ada 17. Rukun sholat, kepala sholat itu ada 17. Al-awwalu, pertama, an-niyatu, niat. Asani, kedua, takbiratul ihrami, takbiratul ihram. As-salisu, ketiga, al-qiyamu, berdiri, alal qadiri, bagi yang mampu, fil fardi, dalam fardu. Ar-rabi'u, keempat, qiraatul fatihati, membaca al-fatihah. Al-khamisu, yang kelima, ar-ruku'u, ruku. As-sadisu, keenam, at-tumaninatu bihi, tumaninah dalam ruku. As-sabi'u, ketujuh, al-i'tidalu, i'tidal. As-saminu, kedelapan, at-tumaninatu bihi, tumaninah dalam i'tidal. Atasi'u, yang kesembilan, as-sujudu marrataini, sujud 2 kali. Al-ashiru, ke-10, at-tumaninatu bihi, tumaninah dalam sujud 2 kali. Al-hadi asyara, ke-11, al-julusu, duduk, baina sajdataini, antara 2 sujud. As-sani asyara, ke-12, at-tumaninatu bihi, tumaninah dalam duduk di antara 2 sujud. As-salisa asyara, yang ke-13, at-tasyahudul akhir, tasyahud akhir. Ar-rabi'a asyara, ke-14, al-qu'udu fihi, duduk pada tasyahud akhir. Al-khamisa asyara, ke-15, as-salatu ala nabi, salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi, pada tasyahud akhir. As-sadisa asyara, ke-16, as-salamu salam. As-sabi'a asyara, ke-17, at-tartibu, tartib. Itu rukun sholat, jumlahnya ada 17. Kemudian yang tumaninah itu kan ada 4 Pak ya. Dijadikan 1, jadi dikurangi saja 17 kurangi 3. Berarti kurangi 3, berarti jumlahnya berapa? 14. Jadi bisa rukun sholat itu adalah 14 karena tumaninah yang di 4 tempat dijadikan 1. Makanya jumlahnya 14. Ada rukun qauli, ada rukun af'al, ada rukun qauli. Rukun af'al ada 8, rukun qauli ada 5. 8 tambah 5? 13. 1 tumaninah. Jadi jumlahnya berapa? 14. Apa saja rukun af'al? Rukun af'al itu ada 8. 1 niat, 2 berdiri, ketiga ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk terakhir tartib. Itu rukun af'al. Jadi rukun af'al yang 8 ini harus terpenuhi di dalam sholat. Kemudian ada rukun qaul, rukun ucapan. Rukun ucapan itu ada 5. 1 takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang sekarang nanti akan dibahas ucapan Allahu Akbar. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Fatihah. Yang ketiga adalah tasyahud, at-tahiyyatul muhbah, itu tasyahud, rukun qaul, ucapan. Kemudian as-salatu ala nabi,
salawat ke atas Nabi. Tentu salawat yang maksur Pak ya, yang maksur tidak boleh diganti dengan salawat-salawat yang lain. Contoh Bapak karena senang salawat nariyah dalam sholat, Allahumma sholli sholatan kamilatan wasalim kade, tidak boleh. Gitu. Jadi tidak seenane dewe Pak ya. Ya harus salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak di sini pakai Sayyidina tidak? Nah udah satu jalur kalau pakai Sayyidina. Gitu. Sayyidina, Pak ya. Enggak usah dibahas malah Sayyidina, nanti saja. Gitu. Salawat ke atas Nabi dan terakhir aweh salam, ucapan salam. Ya, kita lanjutkan. Al-awwalu yang pertama, nah, baru pertama nih ngebahasnya juga dari rukun sholat. An-niyatu yaitu niat atau niat itu bagi musolli bil qalbi. Nah, jadi Pak, niat itu harus bil qalbi, di dalam hati. Nah, fala yajibu annutqa biha bil lisan, tidak wajib niat itu diucapkan di lisan. Lakin yusannu, tapi niat diucapkan di lisan itu hukumnya sunat. Apa alasannya? Alasannya adalah liyu'awinal lisana al-qalba, agar mampu menolong lisan ini, mampu menolong hati. Nah, jadi fungsinya talafud itu adalah biar hati ada ketetapan di dalam ngeretegeun niat. Jadi penting Pak. Itu karena kenapa? Awas jangan sampai sekarang sholat duhur kemudian di dalam hati usolli fardol asri, tidak sah Pak. Nah di sini wala ibrota binutkil lisani bihilapi ma fil qalbi. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang ibroh ucapan apa yang ada di dalam lisan dan apa yang ada di dalam hati. Jika ucapan di dalam lisan ini salah tapi dalam hati benar, maka akan menjadi benar. Paham gak Pak? Ya, jadi yang jadi ukuran adalah benarnya hati, bukan benarnya ucapan, karena ucapan ini hukumnya sunat, sedangkan di dalam hati ini hukumnya wajib. Di sini ka'anna wa dhuhra bi qalbihi wa sabaqahu lisanahu ila ghairihi. Jadi contoh antara ucapan dengan hati ini bertolak belakang. Bapak mau melaksanakan sholat duhur. Di dalam lisan ucapannya usolli fardol asri, tapi dalam hati usolli fardol duhuri. Maka yang benar adalah ucapan hati. Meskipun Bapak sekarang mau melaksanakan sholat maghrib, usolli fardol maghrib di dalam lisan, tapi di dalam hati usolli fardol subhi, itu sah. Bisa dipahami Pak? Jadi memang penting, karena memang kadang-kadang terasa lamun sholat dek maker upami bade malaweung teh. Makanya di dalam kitab Adhkar, nanti Pak Mas langsung nanti ngebahas sekali-kali Bapak bacanya kitab Al-Adhkar sama karangan Syekh Imam Nawawi juga. Jadi sebelum sholat itu ta'awud dulu Pak. Ta'awud itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian membaca apa Pak? Surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin Nas, Malikin Nas, itu dalam kitab Adhkar Pak keterangan anak. Karena kenapa? Waktu takbiratul ihram nanti harus muktaron. Selanjutnya nanti bahasan ini. Nah, jadi gitu Pak. Jadi niat itu harus bil qalbi, di dalam hati. Adapun yang diucapkan ini adalah hukumnya sunnah. Nah, sudah Pak ya. Bapak kalau niat pakai bahasa apa Pak? Kalau saya sih pakai bahasa Arab. Kan sudah tahu Pak ya semuanya kan, nggak usah diajari lagi lah gitu ya. Jadi kalau duhur usolli
fardhu zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati adaan makmuman, kalau makmun apa ya, makmuman lillahi ta'ala. Itu ucapan itu nanti harus di dalam hati. Itu talafutnya. Makanya tekenging pasea antawis usoli dengan tidak usoli. Pilih gitu. Ada ngapain usoli? Eta mah usoli, tidak usoli. Itu ya, tidak usah dipertentangkan. Sekarang jelas usoli talafut ini hukumnya sunnat liyu awinal lisana al qalbah, agar ucapan ini mampu menolong hati di dalam menetapkan niat waktu takbiratul ihram. Selanjutnya wajibu, ini Pak nih, dan wajib qarnun niyati bitakbiratit taharrum, hukumnya wajib menyertakan niat dengan takbiratul ihram. Bisa tidak Pak? Jadi kalau tidak begitu, ya ngapain kita belajar sekarang? Jadi memang niat itu harus disertakan dengan takbiratul ihram. Itu adalah rukun qauli dan rukun fi'li Pak ya. Rukun qaulinya, ya ucapan apa? Rukun fi'linya yaitu niat. Kemudian rukun qaulinya adalah takbiratul ihram. Jadi hati ngretegen usolli, kemudian lidah mengucapkan kalimat Allahu Akbar, tangan sunat hayat mengangkat kedua tangan ke atas. Jadi dalam satu waktu antara ucapan hati dan tangan ini harus bersatu Pak. Itulah iman. Jadi sekali lagi, yang namanya iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan di dalam hati, al-qaulu bil lisan, mengikrarkan dengan lisan, al-amalu bil jawari, melaksanakan dengan anggota badan. Maka praktek iman dalam takbiratul ihram ini harus harus dilaksanakan dalam satu waktu, harus bisa memusatkan antara hati, pikiran dan perbuatan. Karena kenapa? Wajibu, dan hukumnya wajib qarnun niyati, menyertakan niat bitakbiratit tahrum dengan takbiratul ihram. Jadi yang usolli pas Allah, ucapkan dalam hati Pak. Allah. Panjangkan saja lafdul jalalahnya untuk menetapkan niat di dalam hati. Awas Pak, jangan begini. Allahu lepas. Kade. Yang panjangnya adalah lafdul jalalahnya. Itu nanti dibahas di dalam kitab Adkar Pak, sebetulnya itu lebih rinci lagi masalah bahasan itu. Aduh saya mah nggak bisa. Hanya latihan, numawi latihan sholat teh. Harus sebelum sholat. Pan mau bener sholatnya gitu kan. Berarti sholat ini kita sudah mustahil berdasarkan tentang pendapat keilmuan gitu. Jadi harus qarnun menyertakan. Ada yang gini. Allahu Akbar. Ya saya mah nggak tahu di mana. Ya silakan kalau ada konteks fikihnya mah nggak menjadi masalah. Karena madhab itu ada berapa Pak? Ada 4. Cuma yang dibahas di sini adalah gitu kan. Mazhab imam. Jadi harus qarnun, disertakan niat di dalam hati. Lidah mengucapkan kalimat Allahu Akbar, hayatnya tangan mengangkat ke atas. Tapi kan kadang-kadang tidak kelewat juga. Apanya? Konsentrasinya itu nggak nyambung antara takbiratul ihram dengan niatnya. Ya belajar. Tapi Pak, anu karaos pun dasanes bade sombong. Cekolot ala bisa karena biasa. Ya. Ya dalam hati. Allah, ucapkan sholli fardhu zuhri arba. Kadang-kadang ininya kan lafalnya kan nggak boleh tertutup. Iya. Allah lafalnya nggak boleh tertutup. Tapi kan kadang-kadang juga ininya
hafalnya jadi terputus karena konsentrasi Ya. dalam hati. Intinya ya bagaimanapun juga sholat harus dengan ilmu dan harus bisa. Ucapan Allahu Akbar jangan putus, hati niat, dua tangan mengangkat. Ada dua kata-kata yang berbeda supaya ucapan Allahu Akbar ya artinya itu yang bisa bahasa nyambung ya. Kadang-kadang nggak bisa bersama. Ya, kadang-kadang. Ya tapi ada dia cerita begitu. Apalagi kalau masuk. Kalau masuk itu kan konsentrasinya ya. Berarti ya harus terus latihan. Gitu. Tapi Pak, punten, norawelangkeun we ieu numawi bukan berarti tidak baik dengan bahasa Sunda dengan bahasa Indonesia teh bagus juga dan niat mah dengan bahasa pun. Cuma akan lebih baik dengan bahasa apa Pak? Dengan bahasa Arab. Ada yang begitu Ustaz, gitu. Tapi kan pas gini ada dalam hati dengan bahasanya dia gitu. Ada yang memang itu sah. Dan memang boleh, tidak menjadi masalah. Dan niat mah, ya niat itu tidak mesti dengan bahasa Arab. Niat dengan bahasa Sunda biar cepet boleh. Makanya harus dengan ilmu itu begini Pak Punten. Jadi diusahakan apa yang diucapkan di dalam hati ini menerjemahkan konteks usolli fardhu zuhri arba'a rakaati mustaqbilal qiblati adan lillahi ta'ala. Tak itu dang diterjemahkan. Jadi lain orang ngarang nyalira gitu. Abdi saja sholat lohor 4 rakaat Allahu Akbar. Kade. Berarti gitu mah berdasarkan kemampuan apa? Ilmu yang ada di dalam diri kita. Ilmu yang ada dalam diri kita kan sapinah oge can rengseh Pak. Upami tos rengseh sakinah, sapinah patul qarib patul mu'ini anatu talibin ya mungkin tidak menjadi masalah dan mungkin tidak akan seperti begitu. Pasti akan berangkat dengan keilmuan dari hasil ijtihad. Gitu. Nah, insyaallah Pak ya. Wa yajibu qarnun niyati bitan li annaha awal wajibati sholat. Karena kenapa? Karena menyertakan niat di dalam sholat takbiratul ihram itu adalah awal wajibati sholat. Awal start wajibnya sholat. Nah, jadi kalau startnya baik maka akan baik. Kalau startnya jelek buruk ya nya kadituna ge suul hati mah ya Allah. Jadi are Pak, antara Allah dengan akbarnya itu kedua-duanya suaranya rapat Allah dan akbar harus jahar satu. Tidak boleh yang satu jahar yang satu sir. Nah, nanti akan dibahas pada Allahu Akbar. Tidak boleh dengan zawaid. Zawaid itu penambahan-penambahan yang mampu merubah makna, itu tidak boleh. Tapi kalau zawaid, nanti di sini juga ada zawaid yang diperbolehkan sehingga tidak merubah konteks kalimat Allahu Akbarnya. Gitu. Nah itu Pak. Li'annahu aw li'annaha awwalu wajibati sholat. Nah, jadi memang praktek sholat seperti begitu Pak. Karena kenapa? Menyertakan niat dengan takbiratul ihram itu adalah ya awal start kewajiban sholat. Takbiratul ihram itu adalah ucapan kalimat Allahu Akbar. Yang setelah takbiratul ihram itu haram untuk melakukan hal-hal yang nanti akan membatalkan. Ya, yang tadinya haram, ya yang tadinya ya halal menjadi haram. Contoh, minum. Kalau sudah Allahu Akbar, maka minum hukumnya haram. Karena kondisinya sedang apa? Sholat. Tapi sekali lagi, takbiratul ihram untuk sholat. Bukan takbiratul ihram untuk takbiran. Gitu.
Ya, jadi ihram itu artinya haram. Setelah ucapan itu nanti ada mubtilatis sholat yang membatalkan sholat. Kan di antara syarat sah sholat itu yang ke-8 apa Pak? Menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, di sana startnya adalah takbiratul ihram. Nah, itu Pak pengertiannya. Nah, ya kan makan itu adalah membatalkan sholat. Nah, ada anak-anak Pak, gitunya sedang sholat sebelum sholat kan kalau mau permen Pak tanggung cina gitu. Allahu Akbar tujuh sholat beri ngolomo permen. ada. Mungkin bisa dipahami Pak ya sampai sana. Nah, kaitanan kan takbiratul ihram. Wa'lam dan ketahuilah annalahum sesungguhnya para ulama membagi muqaronah penyertaan niat dengan takbiratul ihram itu menjadi 4. Satu namanya itu adalah muqaronah hakikiyah wastihdoron hakikiyan yang pertama Pak. Jadi menyertakan niat dengan takbiratul ihram para ulama membagi menjadi 4 bagian. Satu, muqaronah hakikiyah wastihdoron hakikiyan pertama. Yang kedua, muqaronah urfiyah wastihdoron urfiyan ijmaliyaini. Nah, yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-muqaranatul haqiqiyatu ba'dal istihdaril haqiqi. Yang ketiga, kemudian yang keempat, al-urfiyatu ba'dal urfi. Nah itu, para ulama membagi lagi. Dan nanti yang sungguh akan sulit sekali Pak, yang pertama. Makanya nanti di dalam kitab Majmu, kata Syekh Imam Nawawi, kebanyakan orang itu mengambil kepada kelompok yang kedua. Nah, dijelaskan satu-satu. Fal istihdarul haqiqiyu, maka al istihdar menghadirkan al haqiqi, yang hakiki, yang benar-benar menghadirkan, begitulah bisa ya diartikan. Ayyastahdira fi dhahnihi dzatas salat, menghadirkan di dalam hatinya zat salat. Wah berat Pak. Zat salat itu kan tadi Pak terangkai dengan rukun kauli dengan rukun af'al. Jika di dalam niat itu semuanya harus disertakan, contoh usolli fardhu duhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati ruku'an sujudan. Atuh nukin ke akhir watartiban wa mualatan air habarna karek usolli tahdiropi tahdihi data salat ay arkan rukun-rukunnya yang 13. Satu lagi tumak ninah jadi 14 gitunya. Usolli fardhu duhri arba'a rakaati mustaqbilal qiblati, adaan mustaqbilal qiblati. Wah disebutkan apa? Oh ya, niatan qiyaman ruku'an wa i'tidalan wa sujudan wal julus baina sajdi wal julusul akhir wa tartib. Wah, subhanallah wa akbar akan kacau nanti Allah akbarnya. Jadi menghadirkan di dalam hati zat salat gitu. Min jumlatiha an-niyatu, dari jumlahnya diantaranya adalah niat. Wa ma yajibu ta'arrudu lahu fiha tafsilan bi ayak sudah kullu rukmin bidzati alal khusus. Dan perkara at-ta'arrud yang wajib disertakan lahu fiha tafsilan secara rinci bi ayak sida memaksudkan kullu ruknin setiap rukun bidzatihi dengan zatnya alal khusus secara khusus. Wa takunu hayatuha amamahu kal arus. Nah, itu Pak kaitannya dengan apa? Menyertakan niat di dalam hati dengan dat salat. Nah, itu namanya adalah muqaronah hakikiyah wastihdoron hakikiyah. Wal muqaronatul hakikiyatu, dan muqaronah hakikiyah itu adalah
ayyuqarrina hadzal mustahdar, seyogianya menyertakan hadzal mustahdar, menghadirkan ini bi awali juz'in min ajza'it takbir, dari awal sebagian dari bagian-bagian takdir, wa yastadima dzalika ila akhiriha, dan melanggengkan itu ila akhiriha, sampai akhir. Jadi pam harus melanggengkan apa zat salat sampai akhir. Gitu. Nah itu kaitannya dengan apa Pak? Istihdor, muqaranah hakikiyah, istihdoron hakikian. Yang kedua, wal istihdorul urfi, adapun istihdor urfi. Nah, jadi yang kedua itu adalah muqaranah urfiyah wastihdoron urfiyan. Itu. Apa itu? Ayas tahdiro atas sholat ijmalan. Ayas tahdiro, hendaknya menghadirkan petingkah sholat ijmalan, secara apa? Secara global. Jadi yang kaum pertama mah secara apa? Rinci, ya. Yang kedua mah secara ijmal, global. Bi ayak sidafi laha wa yu'ayyinaha min duhrin aw asrin wa yanwiyal fardiyah. Nah, jadi kalau yang urfi cukup itu Pak, memaksudkan satu fi'laha, pekerjaan sholat, kemudian menentukan jumlahnya berapa. Kalau duhur ya 4, arba'at takbiratin min duhrin aw asrin atau asar wa yanwiyal fardiyah, dan seyogianya meniatkan dengan kalimat kefarduan. Makanya di dalam sholat itu harus usolli fardozuhri. Harus ada ucapan fardunya Pak. Karena kan tadi di antara syarat sah sholat itu adalah harus mengetahui keparduan sholat. Dan tidak boleh mengitikadkan yang wajib menjadi sunnah. Jadi kalau mau diterjemahkan begini Pak. Jangan abdi sholat lohor lepat, upami bade disundakeun. Saya sholat pardu duhur, begitu, pardu lohor. Jadi ucapan pardunya harus apa Pak? Kan di sini disebutkan wayan wiyal fardiyah, dan harus diniatkan yang pardu itu ucapannya adalah fardu. Jadi kalau mau diganti oleh dengan bahasa Sunda, kade kalimat fardunya jangan tertinggal. Iya, yang fardu, yang sunat. Jika qobliyah kan usolli sunnata duhri. Nah, kalau sunat gitu. Jadi nggak apa-apa lah, terserah mau di akhir yang qoblanya mau qobliyatan. Jadi kan masih intinya memang apakah harus secara rinci usolli sunnata zuhri rok'ataini qobliyatan lillahi ta'ala mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Yang bagus begitu qobliyatannya di akhir dengan ba'diyatannya. Jadi apa? Ya gramatically bahasa Arabna gitu Pak. Kalau usolli sunatan qobla duhur, ta eta mah eta teh bahasa Sunda, Pak. Ngan diarabkeun. Gitu. Jadi mau pakai bahasa Arab yang benar, Pak. Itu usolli sunnata zuhri rok'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Kalau dalam sunat katanya menurut satu pendapat tidak mengapa juga tidak diucapkan mustaqbilal kiblah. Nah, tapi ada sebagian ya harus, karena di antara syarat sholat itu adalah menghadap ke arah kiblat. Jadi pakai mustaqbilah. Usolli sunnata tahajud rok'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Nah, gitu. Jadi kalau qobliyah seperti begitu Pak ya. Jadi bukan berarti bukan ya. Tadi kembalilah. Usolli sunnatan qobla duhur, usolli sunnatan qobla asar. Nggak apa-apa, sah-sah saja. Yang penting tadi baik yang fardu dan yang sunat, niat itu di dalam hati.
Wal istidar ijmalan. Bi ayak sidapilah wa yu'ayyinaha min duhrina wa yanbial fardiyah. Nah itu Pak ya. Harus menentukan ada di duhur apakah asar, kemudian niat fardiyah, mempardukan salat tersebut. Wal muqaranatul urfiyatu, adapun muqaranah urfiyah, ayu qarina hadzal mustahdar ijmalan bi ayyujin min ajza'i takbirah. Jadi menghadirkan niat di dalam takbirat, menyertakan niat di dalam takbiratul ihram itu menghadirkan bagian-bagian salat secara secara ijmal, secara ijmal teh global. Jadi global tadi Pak, fardu duhur 4 rakaat menghadap kiblat, makmum karena Allah. Nah itu. Jadi ijmal. Nah, gitunya tidak rinci seperti yang pertama. Wahtaro an-Nawawi, kemudian telah memilih Syekh Imam Nawawi fil Majmu' di dalam kitab Majmu'. Jadi Pak, ada satu kitab karangan bermadzhabkan Imam Syafi'i, itu kitab Majmu'. Memang berapa jilid, tebal juga ya, 10 jilid kalau tidak salah. Majmu' itu Pak. Wa ghairihi, dan ulama yang lainnya makhtarahu Imamul Haramain, yang dipilih juga oleh Imam Haramain, wal Ghazali juga yang dipilih oleh Imam Al-Ghazali, annaha, sesungguhnya menyertakan niat itu di dalam takbiratul ihram takfi, cukup, al muqaranatul urfiyah. Jadi Pak, cukup dengan muqaranah urfiyah, menyertakan niat di dalam takbiratul ihram secara global gitu. Jadi tidak usah karena yang pertama kalau harus menghadirkan dat salat pasti akan berat. Di sini dikatakan al ijmaliyah badal istirar urfi bi alla yaksida ruku, ya kalau urfi global nggak usah menghadirkan ruku gitu Pak ya, nggak usah membayangkan gertak dengan menyertakan teh kumaha ruku, kumaha sujud gitu, kumaha nanti aweh salam, nggak usah sampai ke arah sana lah katanya. Bi Allah yaksida, kalau istihdar urfi cukup dengan memaksudkan ruku bidatihi, dengan datnya. Jadi kalau ruku, sedang ruku ya tumaninah lah, nikmatilah ruku gitu Pak ya. Wal qiraatu bidatiha, kalau sedang membaca ucapan-ucapan coba dengan datnya. Allahu Akbar waktu takbiratul ihram, waktu mengucapkan Al-Fatihah coba dibaca dengan datnya Al-Fatihah gitu, dengan makhorijul hurufnya yang benar, yang tartil. Kalau duduk di antara dua sujud bacaannya kedah tartib, Robbik firli warhamni wajburni. Hadirkan seyogianya itu di tempatnya kalau urfi gitu. Jadi jangan begini, bukan ya Allahu Akbar. Kan itu istihdor nggak kira-kira ya, menghadirkan nggak bacaan-bacaan. Makanya apa di dalam sholat itu bukan menerjemahkan, tapi tatkala kita mengucapkan artinya itu harus biar ada tumaninah di dalam sholat. Kebanyakan orang gitu Pak, kadang-kadang di sholat jadi cawerang gitu Pak, antara ucapan dengan hati gitu. Meskipun kalau hanya terucap ya sah-sah saja sholat mah, tidak menjadi masalah gitu. Contoh Bapak begini, Allahu Akbar, sah tidak Pak? Kalau hanya rukun kaulinya yang yang hanya dilaksanakan ya sah-sah saja gitu, tidak menjadi masalah. Wa qiraatu bidari wa hakadha, dan begitu ya. Li anal muqaranatal haqiqiyah tujazu anhal qudrah al basyariyah ghaliban, karena muqaranah hakikiyah yang nomor satu itu pasti akan merasa berat ghaliban, rata-rata manusia untuk melakukan muqaranah, penyertaan niat yang secara hakiki. Nah, jadi ternyata yang kita lakukan sekarang muqaranah urfiyah, hanya secara global, tidak secara rinci. Nah itu kaitannya dengan niat. Jadi niat bil qalbi, di dalam
hati wajib menyertakan niat dengan takbiratul ihram. Karena kenapa? Mulai awal startnya sholat, kewajiban sholat. Ini lebih jauh lagi. Yang dihadirkan bukan zat sholat, yang dihadirkan adalah zat Allah. Ya itu mah sudah levelnya level ihsan, Pak. Gitu. Kalau zat sholat makan masih level syariat, ya masih cangkang. Kalau menghadirkan, kan di sini juga menghadirkan zat sholat, kata ulama sungguh sangat apa? Sulit, apalagi kalau menghadirkan zat Allah di dalam sholat. Ya. Nah, memang betul kalau bisa harus sampai ihsan di dalam sholat. Kan ihsan itu adalah engkau beribadah, engkau sholat seolah-olah engkau sedang melihat Allah, kalau bisa begitu kan. Kalau tidak bisa seolah-olah engkau sedang dilihat oleh Allah. Dan memang seyogianya harus sampai istihdor ke sana. Jangan sampai sholat ari warugana di masjid, hari pikiran anak di Borma gitu kan, nanti pikiran anak di sawah. Ya minimal kita sadar sholat itu juga sudah apa-apa, sudah untung. Apalagi kalau kata Imam Al-Ghazali khusyuk masuk kepada rukun sholat, atau dugikeun kayana ge moal katampi-tampi jiga nantinya sholat kita. Nah, jadi memang itu harus ihsan, Pak. Harus memang seolah-olah kita sedang melihat Allah. Kalau tidak bisa, seolah-olah kita sedang ditatap oleh Allah dan akan tumbuh kehusuan, Pak. Sehingga kalau sudah tumbuh kehusuan, apapun yang terjadi di sekeliling kita tidak akan tahu. Kita makan masih kene kersoda aya nu ngerotek, oke masih kene apa gitu ya, masih tahu ya. Berarti kan ya kalau bisa memang ya levelnya sudah level ihsan itu, Pak ya. Ya seyogianya. Ya pasti mendorong kepada ya seolah-olah kita melihat apa-apa menghadirkan Allah di dalam sholat. Karena akan datang kehusuan, Pak. Akan. Dan seyogianya akan dengan sendirinya, Pak, kalau sudah istihdor. Ya minimalis tadi istihdor urfi akan mendorong. Jadi seolah-olah kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebisa mungkin memang harus diusahakan sampai ke arah sana. Meskipun ini kan konteksnya hanya menyertakan niat saja waktu ngucapan waktu takbiratul ihram. Jadi boleh secara urfi saja. Nah itu kaitannya menurut Syekh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu, juga yang dipilih oleh Imam Haramain dan juga yang dipilih oleh Imam Al-Ghazali. Dilanjutkan takbiratul ihram atau ada yang bertanya atau waktunya sudah habis, Pak? Satu lagi ya, takbiratul ihram. As-sani yang kedua takbiratul ihram. Nah, takbir Allahu Akbar, ihram itu artinya haram. Jadi takbiratul ihram itu adalah setelah ucapan Allahu Akbar, maka konteks setelahnya hukumnya akan menjadi haram. Hada min idhopatis sabab lil musabab. Ini namanya adalah sabab musabab. Karena ada sebab yang tadinya haram, maka yang tadinya halal maka menjadi haram. Seperti akad, Pak, ijab kabul kan sebab musabab. Ya, tapi di sana kan bukan takbiratul ihram Allahu Akbar ya, bukan begitu. Kan ankahtuka wa zawwajtuka binti bimahril madkur halan. Qabiltu nikaha bimahril madkur halan. Jadi ijab kabul itu yang enak mau pakai bahasa Arab, Pak. Gitu. Iya, kan kade nanti calon mitohana oge kudu ustad, minantuna kudu santri mah bisa bahasa Arab gitu. Diajar lah. Kan jadi tidak berat, Pak, ijab kabul itu. Abi mah tos rada capek tang apal numawi bade kawin sabara kali udah geus gampang. Gitu. Oh iya. Ya setelah akad ijab dan kabul gitu. Subhanallah. Allah.
Nah, itu adalah idofat sababu sabab. Ya. Li'annahu yahrumu biha makana halalan qabla, itu mengharamkan yang tadinya halal qabla sebelumnya. Ya. Kaaklin seperti minum, kaaklin seperti makan, wakalamin dan seperti berbicara. Maaf Pak, Allah memerintahkan nih bagi yang kasih tahu, bagi yang masih susah di dalam mengerja. Ya sekarang saya sodako, saya haji, tapi saya can sholat, gitu kan? Gitu. Kasih tahu saja. Haji Allah perintahkan hanya berfirman saja, watimul hajja wal umrata, gitu Pak ya. Allah menyuruh puasa, Allah berfirman saja di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi begitu Pak. Allah menyuruh zakat, Allah berfirman wa atuz zakat. Tapi palebah Allah memerintahkan salat, Allah tidak berfirman. Allah mengundang. Siapa Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sangat penting. Ya kan dihadirkan, diundang Rasul Pak dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi salat itu adalah hakikat penghambaan. Berarti bagi seseorang yang masih salatnya menapikan dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang lain, tapi salatnya dinapikan, dia belum terbukti penghambaannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Payakulu, nah, di dalam takbiratul ihram itu payakul ucapkan Allahu Akbar wala tadurru ziyadatan la tamnau ismat takbir. Tidak mengapa katanya ditambah, tapi konteksnya adalah tidak merubah isim takbir. Walakinnaha berbeda dengan pendapat yang pertama. Ka Allahu Akbar bi ziyadatil lam, dengan menambah lam. Wallahul jalilil akbar, Allah jalilil akbar. Wa kadza kullu sifatin min sifatillahi ta'ala, juga dengan sifat-sifatnya Allah Ta'ala idza lam yatilla bihal faslu, jika memang tidak terlalu panjang untuk pemisahan kalimat tersebut. Jadi memang tidak mengapa. Tapi di sini dikatakan kaqauli Allahu azza wa jalla akbar. Libaqain nadam wal ma'na bihilapi matalo garis sifati kadomir painu yadur. Tapi jika di dalam ucapan takbiratul ihram Allahu Akbar ditambah dengan sifat-sifat Allah, itu yadur, tidak boleh Pak. Contoh Allahu Akbar, tidak boleh. Gitu. Tapi kalau ditambah dengan Allahul Akbar yang tidak merubah konteks Allah dulu kemudian Akbar. Tapi kalau akan merubah konteks Akbar dulu kemudian Allah, itu tidak boleh. Jadi dibalikkan Pak. Akbar Allah. Tapi kalau selama ditambah alif lam Allahul Akbar masih tidak mengapa. Masih ada toleransi. Gitu. Tapi tidak boleh itu juga ditambah dengan apa? Kalimat-kalimat dengan asma-asma Allah. Contoh di sini, wakadan nida Allah ya Rahman, tidak boleh Pak. Ya, atau Allahu ya Rahim Akbar, tidak boleh. Gitu Pak ya. Gitu. Atau Allahu ya Akbar, karena itu sudah merubah merubah konteks karena memasukkan lafaz dengan sifat-sifat Allah. Makanya nanti lebih rinci lagi akan dibahas masalah takbiratul ihram di dalam ucapan-ucapan takbiratul ihram dulu sempat disampaikan. Nah, gitu Pak ya. Jadi tidak boleh konteksnya diganti dengan kalimat-kalimat yang lain, apalagi dengan sifat. Tapi kalau jika memang menambah, tidak merubah konteks yang awal dan yang kedua, itu tidak mengapa. Nah itu Pak, kaitannya dengan ucapan yang kedua adalah takbiratul ihram. Jadi setelah mengucapkan takbiratul ihram, Bapak saum, nuju saum, ngalagu kenging gitu Pak, nyanyi, boleh. Batal tidak saumnya? Tidak.
Tapi tatkala sudah Allahu Akbar, sok sanaos bapa resep solawatan. Terus Allahu Akbar, sholatullah, salamullah. Ande tidak boleh, batal salatnya. Gitu ya. Karena kenapa? Ya pilih gitu. Allahu Akbar, sholatullah, salamullah. Gitu. Nah itu Pak, kan konteks dengan apa? Kalimat takbiratul ihram. Alhamdulillah, insyaallah cukup Pak ya, ringkes sajalah keterangannya. Rabbil alamin. Nah, tidak ada yang ditanyakan, cukup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.